Ini yang bersyarat tadi. Nah, ini contoh yang lain. Jadi kalau tadi antara nilai variabelnya itu sudah langsung nilai probability ya. Nah, kalau ini masih nilai jumlah kejadian. Diketahui kesukaan makanan minuman dari kelompok mahasiswa sebagai berikut. Jadi misalnya yang suka drink atau minumannya ada 3 buah. Ada teh, kopi, jus. Makanan foodnya ada nasi goreng, mie goreng. Jadi kita bisa lihat, misal kalau dia suka minum kopi, makan nasi goreng, berarti ada 15 orang. Suka jus, suka mie goreng ada 5, dan seterusnya. Tentukan peluang dari suka nasi goreng, suka jus, marginal, dan syarat. Nah, caranya kita transformasi dulu. N ini ke dalam tabel fungsi probabilitas ya. Ya sebenarnya kelihatan juga kalau fungsi probabilitas dia itu pasti nilainya 0,0. Kalau dia masih berjumlah nilainya N, berarti ini masih jumlah kejadian. Dengan ini kalau kita jumlahkan ini totalnya adalah 100 ya. Makanya ini di 25/100 dapatnya 0,25, 15/100, 0,15 dan seterusnya. Kemudian inilah peluang marginal, baris nasi goreng 0,7, mie goreng 0,3, marginal kolom teh 0,4, kopi 0,25, jus 0,35, sehingga jumlah keseluruhan adalah 1. Jadi tinggal kita lihat, kalau menyukai nasi goreng, berarti kita lihat baris yang nasi goreng semua, 0,7. Suka jus mie goreng, berarti lihat yang jus dan mie goreng, 0,05. Marginal masing-masing makanan, berarti kita lihat kalau makanan itu per baris, ya nasi goreng 0,7, mie goreng 0,3. Kalau minuman itu per kolom, teh 0,4, kopi 0,25, jus 0,35. Kemudian nasi goreng dengan syarat suka kopi, berarti lihat fokusnya ke kopi dulu. Berarti 0,25 per yang suka nasi goreng, berarti 0,15. 0,6. Kemudian suka mie goreng tapi tidak suka jus. Ya berarti yang suka jus kita coret, berarti tinggal 0,65. Yang suka mie gorengnya 0,25. 0,38. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Caranya kita transform dulu, nanti baru kita hitung satu persatu. Bisa dipahami yang ini? Bisa, Pak. Nah, kemudian untuk yang continue, nah kalau continue bedanya kita pakai integral ya, untuk melihat suatu nilai fungsi X1, X2 sampai XK itu pakai integral ya, dengan batas-batas masing-masing variabel tertentu. Yang penting dia harus memenuhi bahwa nilai fungsinya itu harus besar sama 0,
dan jumlah keseluruhan atau kalau kita integralkan keseluruhan sama dengan 1, sesuai dengan syarat awal dari suatu probabilitas. Nah, contohnya kayak gini. Tentukan, jadi diberikan misalnya ada 2 random variabel yang memenuhi distribusi f(x1, x2), 2/3 x1 tambah 2x2. Untuk x1 0 sampai 1, x2 0 sampai 1. Nah, tentukan peluang x1 0 sampai setengah, x2 0 sampai setengah. Yang B tentukan conditional density untuk x2. Nah, coba dicari. Jadi yang pertama, integralkan dulu. Integral dari 2/3 x1 tambah 4/3 x2 dx1 dx2. Intervalnya 0 sampai setengah, 0 sampai setengah. Pertama terhadap x1 dulu kita integralkan. Berarti integralnya
tinggal 1, 2/3 X1, antara X2 berarti X1 setengah X1 kuadrat berarti 1/3 X1 kuadrat tambah 4/3 X1 X2 dengan batas 0 sampai 0,5. Nah, terus substitusi. Untuk X1 0,5 berarti 0,5 kuadrat berarti seperempat. Seperempat kali sepertiga 1/12 tambah kali 1 berarti ini per 3 X2. Untuk X1-nya 0 berarti dikurang 0. X2. Nah, bisa integralkan terhadap X2. Berarti ini jadinya 1/12 X2 tambah 1/3 X2 kuadrat. Dari 0 sampai setengah. Untuk setengah, berarti 1/12 X2. X2-nya setengah, berarti 1/24 tambah 1/3 kali setengah kuadrat seperempat, berarti 1/12 dikurang 0. Berarti ini jadinya per 24, ini 1, ini 2. 3/24 sama dengan 1/8 sama dengan 0,125. Kemudian kondisional yang B untuk X2 berarti kita cukup integralkan terhadap X2 aja. 0 sampai 1, 2/3 X1 tambah 4/3 X2 terhadap X2. Nah, ini integralnya 2/3 X1 X2 tambah 2/3 X2 kuadrat dari 0 sampai 1. Substitusi untuk X2 1 berarti 2/3 X1 tambah 2/3 kali 1 kuadrat 2/3 dikurang 0. Jadi ini sama dengan 2/3 X kita 2 X1 ditambah 1. Nah, kayak gitu ya. Channelnya untuk X2. Bisa dipahami kalau untuk yang continue, jadi kita pakai integral ya. Ya, kemudian lanjut ya. Nah, kemudian ini. Tentukan rata-rata dan variansi dari kelompok bilangan berikut. Yang pertama misalnya 20, 30, 40, 60. Berarti ini rata
rata-ratanya mu sama dengan sigma XI per N ya. Berarti kan 20 tambah 30 tambah 40 tambah 50 tambah 60 dibagi 5. Dapatnya berapa tuh? 40. Kemudian variansi, berarti sigma kuadrat. Berarti kan sigma XI kurang X bar kuadrat dibagi N-1 ya. Berarti ini 20 kurang 40 kuadrat tambah 30 kurang 40 kuadrat tambah 40 kurang 40 kuadrat per N-1, berarti 5 kurang 1. Sama dengan 20 kurang 40, 20 min 20 kuadrat 400 tambah 100 tambah 0 tambah 100 tambah 400 per 4. Berarti 1000 per 4 jadinya 250. Nah, di sini mu-nya 40, ini variansinya 250. Nah, coba dicari ya untuk bilangan-bilangan lainnya yang di bawah. Kurang lebih 10 menit.
Nah, yang nomor 2, berapa tuh jawabannya? Mu-nya berapa? 20, Pak. 20. Mu-nya 20. Sigma kuadratnya 62,5, Pak. 62,5. Yang ketiga, mu-nya 80, Pak. 80. Sigma kuadratnya 1000, Pak. 1000, Pak. 1000. Yang ini mu-nya 120. 120. Sigma kuadratnya 6250. 250. Yang ini mu-nya 35. Sigma kuadratnya 250. 50. Yang ini 45. 40. Ini juga 250 ya. Ini 85. Yang ini sigma kuadratnya berapa? 1000, Pak. 1000. Bisa semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, kalau kita lihat gitu ya. Kalau kita misalkan bahwa yang awal ini sebagai suatu himpunan X, dapur umum sebagai X, maka ekspektasi X ini 40 atau mu-nya, variansinya 250. Kemudian yang kedua kumpulan bilangan 5 bilangan ini ternyata adalah setengah dari X ya, 0,5X. Karena semua nilai X kita bagi 2 semua. Ternyata ekspektasinya juga menjadi bagi 2 ya. Yang awalnya 40, setengahnya jadi 20. Tapi jadi 20 ini berasal dari 40 dibagi 2. Tapi variansi ternyata berbeda ya, karena dia kuadrat, makanya ini 250 dibagi 2 kuadrat, makanya 62,5. Kemudian yang ketiga, ini adalah 2X ya, karena setiap X kita kali 2, maka ekspektasinya pun 40 dikali 2. Variansinya 250 dikali 2 kuadrat. Yang ini 3X ya. Ekspektasi 3X berarti 40 kali 3. Variansinya pun menjadi 250 dikali 3 kuadrat. Nah, jadi sampai sini paham ya polanya kalau ekspektasinya dikali dengan bilangan yang sama, kalau variansinya dikali dengan bilangan tersebut tapi dikuadratkan. Kemudian yang berikutnya, ini X kurang 5 ya, karena setiap X dikurang 5, maka ekspektasinya pun 40 kurang 5, 35. Variansinya ternyata tetap ya 250. Kemudian yang ini X tambah 5, ekspektasinya 40 tambah 5, 45. Variansinya ternyata tetap ya 250. Jadi kalau operasinya itu kita tambah, kita kurang dengan bilangan, hanya merubah ekspektasi, variansinya tetap. Kalau kita kali atau kita bagi dengan suatu bilangan, ekspektasinya sebagaimana kita kali dibagi bilangan tersebut, variasinya dikuadratkan. Kemudian jadi yang pengaruh tuh kalau kali bagi ya, di variansi, kalau tambah kurang enggak. Nah, makanya kalau yang terakhir ini 2X tambah 5, maka ekspektasinya menjadi 2 kali ekspektasi awal 40 tambah 5, 45. Yang ini yang ngaruh cuma 2-nya aja ya, berarti 2 kuadrat dikali 250 yang awal dengan 1000. Jadi kalau ada suatu distribusi probability yang akan kita joinkan, maka ya misalnya kalau ada ekspektasi awalnya itu X ya, suatu variabel acak X dengan ekspektasi awalnya EX, variansi awalnya var X, maka kalau kita operasikan dengan suatu konstanta bilangan A dan B, misalnya ekspektasi AX dikali B, maka itu akan menurut ikut dengan
A dikali ekspektasi X ditambah dengan B. Kemudian kalau variansi AX tambah B, B-nya tidak pengaruh. Jadi yang ngaruh cuma A-nya aja dikuadratkan. Dikali var X. Paham sampai sini? Ya, ini bentuknya. Jadi secara umum, kalau ada beberapa distribusi gabungan ya, yang memiliki variansi masing X1, X2, sampai XK, kemudian dikali dengan konstanta A1, A2, sampai AK, maka ekspektasi gabungannya adalah ekspektasi masing-masing dikali dengan koefisien masing-masing. Jadi ini menjadi A1 ekspektasi X1 tambah AX2 kalau ekspektasi X2 tambah seterusnya sampai AK ekspektasi XK. Jadi kalau variansi mu gabungan mu Y, maka itu adalah jumlah dari AI dikali dengan mu I. Kemudian kalau variansinya, maka A-nya ini dikuadratkan ya, AI1 kuadrat var X1 tambah A2 kuadrat var X2 sampai AK kuadrat var XK. Jadi secara umum, sigma kuadrat I itu adalah sigma dari A kuadrat tambah I kuadrat. Nah, kemudian ini contohnya ya, misalnya variabel X1 memiliki min mu1 variansnya mu sigma 1 kuadrat. X2 minnya mu2 variansnya sigma 2 kuadrat. Tentukan rata-rata dan varians gabungan dari X1 kurang X2 yang B X1 tambah X2 dengan X2-nya independen. Jadi caranya yang pertama untuk X1 kurang X2 ya berarti kan koefisiennya 1 untuk X1 min 1 untuk X2 gitu kan. Jadi untuk mu gabungannya berarti 1 kali mu1 tambah min 1 mu2 sama dengan mu1 kurang mu2. Variansnya 1 kuadrat tambah sigma 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat sigma 2 kuadrat sama dengan sigma 1 kuadrat tambah sigma 2 kuadrat. Kalau yang B, X1 tambah X2 berarti koefisien sama 1
berarti min gabungannya 1 tambah mu1 tambah 1 kali mu2 sama dengan mu1 tambah mu2. Varians gabungannya 1 kuadrat sigma 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sigma 2 kuadrat sama dengan sigma 1 kuadrat tambah sigma 2 kuadrat. Nah, jadi kalau kita lihat sama ya varians gabungannya, yang berbeda hanya rata-rata gabungan ya, berdasarkan nilai tanda dari X1 plus minus X2-nya. Nah, lanjut contoh yang lain, misalnya X1 rata-ratanya 4, variasinya 9. X2 rata-ratanya min 2, variasinya 6. Berarti ini bisa kita tulis ekspektasi X1-nya 4, 9. Nah, berapa ekspektasi gabungan variansi gabungannya? Nah, coba dikerjakan dulu. Berapa jawabannya? Ekspektasi gabungannya? Berarti ini sama dengan 2 X1 tambah ekspektasi X2 kurang 5. Berarti 2 kali 4 tambah
2 kali 4 dikurang 2 kurang 5. Berarti 1 ya. Kemudian variansi berarti yang memenuhi cuma min 5-nya nggak ngaruh ya. Berarti ini cuma 2 kuadrat. Variansi X1 tambah variansi X2. 4 dikali 9 tambah 6. 42. Nah, itu variansi gabungannya. Nah, jadi 1 ya. Kalau yang variansi min 5-nya nggak ngaruh karena dia tidak operasi perkalian. Nah, contoh yang lainnya, misalnya waktu untuk complete coating proses X1, min-nya 35. Variansinya 11. Sedangkan untuk time range X2, min-nya 8, variansinya 5. Nah, tentukan rata-rata dan standar deviasi. Ya, ini caranya. Untuk yang ekspektasi, berarti tinggal jumlahkan ya X1 tambah X2, 35 tambah 8, 43. Kemudian untuk standar deviasi cari dulu variansinya. Berarti variansinya 11 tambah 5, 16. Sehingga standar deviasinya akar 16, 4. Dijumlahin dulu, baru dicari. Contoh lainnya, kalau secara umum, jadi kalau misalnya ada variabel X1 sampai Xn, masing-masing min-nya mu, variannya sigma kuadrat, ya maka rata-ratanya itu akan menjadi mu X bar itu adalah mu, ya karena masing-masing X bar ini adalah seper Xn, X1 sampai Xn dibagi N, nanti masing-masing ini punya ekspektasi masing-masing mu gitu kan. Jadi seper N dikali mu sama dengan seper N dikali N mu sama dengan mu. Kalau variansi, berarti kan seper N kuadrat. Variansinya masing-masing N sigma kuadrat. Dapat sigma kuadrat per N. Nah, itu. Selesai. Nah, jadi sampai situ ya materi bab 5. Nah, besok pagi kita coba kuis dulu. Dari yang belum pernah kita coba kan dari distribusi Poisson di bab 4. Sampai yang join ini. Ada pertanyaan? Izin Pak, Ya. untuk kuis besok seperti biasa jam 7 ya Pak? Ya, setengah 8 lah. Setengah 8 sampai jam 8. Oke, baik, terima kasih Pak. Ah ya. Udah ada lagi? Kalau dari Ya. saya, Ya, kalau udah nggak ada lagi kita akhiri saja. Makasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.